Matahari pagi menyinari permukaan bumi. Pagi-pagi sekali Xavier sudah berada di sekolah. Entah apa yang membuat ia sangat bersemangat. Yang jelas ia merasa bosan tinggal sendirian di rumah besarnya itu. Sepertinya sekolah ini masih sepi. Ujarnya sembari bersiul merdu memenuhi setiap lorong-lorong sekolah yang ia lalui. Merdu? Suara ini membuat gue sangat nyaman. Siapa pemilik suara itu? Ujarnya. Langkahnya sempat terhenti untuk mendengar jelas suara tersebut. Detik berikutnya, ia berjalan lurus menelisik setiap sela-sela pintu dan jendela sekolahnya. Sepertinya suara ini berasal dari kelas gue. Tumben, ada yang datang sepagi ini. Tunggu, sepertinya ini bukan nyanyian, tapi apa ya? Gue baru pertama kali ini mendengar suara yang merdu, tapi ini bukan nyanyian. Gumamnya lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khofiqoini. Ya Muayyad ya Mumajad. Ya Imamal Qiblataini. Xavier tertegun sembari menganga lebarkan mulutnya dengan tatapan kagumnya di depan pintu kelas. Melihat siapa yang bernyanyi merdu yang sedari tadi ingin sekali ia jumpai. Dan ternyata pemilik suara merdu itu adalah Adiba, siswi baru sekaligus teman sebangkunya yang selama ini selalu ia kasari. Dehemnya memasuki kelas menghentikan aktivitas Adiba. Spontan, Adiba menoleh ke asal suara deheman itu. Dan detik itu juga Adiba langsung diam. Lo tadi ngapain? Tanyanya dengan nada coolnya. Oh, tadi aku lagi sholawat, jawab Adiba tanpa menatap wajah Xavier. Karena Adiba tengah fokus dengan jari jemarinya yang menari indah di sebuah buku kosong. Sedangkan Xavier kini tengah duduk menghadap Adiba, menatap intens Adiba. Sholawat? Apa itu sholawat? Tanyanya lagi, sembari mengernyitkan dahinya. Iya, sholawat. Emangnya kamu gak tahu apa itu sholawat? Tanya Adiba, yang kini beralih menatap wajah Xavier hingga akhirnya mata mereka saling bertemu. Dengan cepat, Xavier langsung menggelengkan kepalanya sebagai jawabannya dari pertanyaan Adiba. Maaf nih, sebelumnya aku gak bermaksud menyinggung. Agama kamu apa? Tanya Adiba. Islam, jawabnya singkat. Islam? Kalau agamanya Islam, lah kenapa dia gak tahu dengan sholawat? Gumam Adiba di dalam hatinya. Kamu mu'alaf? Tanya Adiba lagi. Enggak, jawabnya singkat dan ketus. Kenapa lo malah interogasi gue? Yang nanya duluan itu kan gue. Wajah lo biasa aja, gak usah kayak gitu. Agama gue Islam dari nenek moyang gue. Oh, tadi namanya selawat. Tahu gak, nyanyian lo tadi sangat buruk. Lebih baik lo diam daripada lo ngerusak gendang telinga gue. Dalih Xavier memecahkan keheningan mereka. Apa yang dikatakan Xavier barusan tidak sesuai dengan isi otaknya. Sebenarnya ia ingin sekali memuji Adiba, tapi gengsinya mengalahkan segalanya. WK. Cie Xavier, jangan kasar-kasar lo sama Adiba. Nanti yang ada lo jadi bucin sama Adiba. Baiklah, jawab Adiba kembali fokus dengan buku-bukunya itu. Ini cewek manusia apa bukan? Kenapa dia sama sekali gak terpesona dengan pesona yang terpancar dengan indah dan sempurna dari wajah gue? Oh iya, lukanya sedang membaik?
Hah, sepertinya sudah membaik. Gak usah gue tanya, ntar yang ada dia kepedean lagi. Gumamnya di dalam hatinya, sembari menaikkan sebelah alisnya. Sesekali ia melirik Adiba dengan sudut matanya. 60 lembar uang merah kini ada di tangan Xavier. Gue bilang juga apa, gue pasti menang, ucapnya dengan senyum lebar. Sedangkan ketiga sohibnya hanya berdehem dengan muka tak mengenakan. Heh, kenapa sih mukanya pada kayak popok bayi? Ujar Xavier menggoda sambil mengibaskan uang merahnya depan muka. Heh, siapa yang kayak popok bayi? Gue mah lagi mikirin degem-degem gue, ujar Fraka yang akhirnya bersuara sambil memukul kepala Marvin dengan botol mineral dari meja kantin. Pasalnya ia tidak berani memukul kepala Xavier. Jika itu yang ia lakukan, maka detik itu juga ia akan berpindah alam. Lagian gue gak akan miskin cuman karena taruhan, ujar Marvin sombong sambil menyalakan pemantik api, menyelipkan benda batang itu pada mulutnya, menghisap lantas mengeluarkan asap yang berbentuk kepulan-kepulan awan hitam di udara. Cewek kayak Elmira mah gampang ditaklukin. Cewek cantik nomor 1 di sekolah ini, ujar Xavier bangga. Iyain, sahut Rangga yang sedang bermain game di ponselnya. Yaps, benar. Mereka barusan saja taruhan dan pemenangnya siapa lagi kalau bukan Xavier. Dia adalah masternya dalam permainan ini. Wih, kenapa lu nyet? Tanya Marvin yang masih asik menghisap benda bernikotin itu. Adiba, lo orang tahu nggak sama cewek itu? Tanya Rangga pada sahabat-sahabatnya. Fraka dan Marvin mengangkat bahu tak tahu. Kalau itu gue nggak tahu, jawab Fraka. Hah, kenapa emangnya dengan cewek itu? Tanya Xavier dengan wajah melasnya itu. Nah jadi gini, peraturan taruhan kita ini siapa yang menang dia yang akan mendapatkan tantangan. Menurut gue tantangan ini cukup menarik daripada yang sebelum-sebelumnya. Lo tahu kan isu yang baru-baru ini lagi beredar? Kita kedatangan siswi baru. Dia bisa bersekolah di sini berkat beasiswa. Dan satu lagi, dia itu udik banget pakai kerudung setiap harinya. Halah, palingan dia itu sama kayak cewek-cewek lainnya. Kalau di luar dia terlihat alim, tapi di dalam dia suhunya. Ujar Rangga santai sembari tertawa dan diikuti oleh Fraka dan juga Marvin. Jadi maksud kalian apa? Sejak awal gak ada peraturan seperti itu. Mentang-mentang gue yang menang selama ini, jadi lo pada gak terima kena hukuman terus. Hayolah bro, konsisten dong, ujar Xavier yang kini tengah memasang tatapan tajamnya, membuat ketiga sahabatnya susah payah menelan salivas. Santai bro, tahan emosi lo dulu. Lo pasti lupa, bukannya kita sudah sepakat sejak awal, ujar Fraka menengahi kedua sahabatnya itu. Xavier, lo udah tahu siapa Adiba? Tanya Marvin cepat. Anak kelas gue yang pakai jilbab. Ya, kayak yang si Rangga bilang tadi. Parahnya lagi dia teman sebangku gue, jawab Xavier dengan wajah yang tak dapat diartikan. Ketiga sahabatnya itu hanya banggut-banggutkan kepalanya tanda mengerti. Dalam hatinya Xavier jadi kesal sendiri. Jangan sampai tantangan ini berhubungan dengan dia, gumamnya di dalam hatinya. Minta kontaknya? Ujar Marvin sedikit ragu pada Xavier. Alasan Marvin meminta kontaknya Adiba karena isu yang lebih booming yang terlewatkan oleh Rangga tadi ialah Adiba memiliki paras yang sangat cantik. Hal itulah yang membuat Marvin jadi penasaran. Secantik apakah Adiba sampai-sampai menjadi topik trending di sekolahnya ini. Wanjay gurinjay, ngapain lo Marvin? Cie, ada yang mau PDKT nih, ejek
Dan tanya Xavier sekaligus tertawa. Tuh kan, sudah Marvin duga pasti akan seperti ini. Lo sih gak update. Ya terserah lo pada. Gue sih bukannya mau PDKT. Gue cuma kepo kayak apa sih si wanita berjilbab itu, dalihnya. Detik berikutnya Marvin menatap Xavier sinis. Kasih aja apa susahnya. Babang Marvin mau bucin lagi nih kayaknya, ujar Rangga alay dengan alis yang dinaik turunkan berniat menggoda. Iya dong, Marvin gitu loh, si pria tampan dan gagah perkasa, ujar Marvin sambil melempar botol minuman pada cowok tengil itu yang langsung ditangkap oleh Rangga. Alhamdulillah, asik, rezeki mah gak bakalan kemana, dapat minuman gratis, ujar Rangga. Lantas membuka botol itu dan meneguk isinya. Marvin mendelik kesal pasalnya si Xavier tak kunjung memberikan kontaknya Adiba. Cepat, mana? Pinta Marvin lagi. Stop. Bukan waktunya bermain-main. Mau tidak mau lo harus menerima tantangan dari kita bertiga. Mulai detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun ini lo harus bisa taklukkan si cewek berjilbab yang bernama Adiba itu, ujar Fraka menengahi semuanya dan menghentikan perdebatan yang tak berarti tadi. Pasalnya sedari tadi Fraka hanya diam menyimak. Lah, kok gue? No, kasih aja sama si Marvin. Sudah pokoknya gue gak bakal mau taruhan kayak gini lagi. Daripada gue naklukin tuh cewek, lebih baik gue naklukin nenek-nenek di panti jompo. Ogah najis gue, tolak Xavier. Iyalah Xavier, hati-hati sama omongan lo itu. Bisa-bisa nantinya lo jilat lidah lo sendiri, ujar Rangga. Demi lo gue rela gak dapat kontaknya bro. Sekarang lo jalani misi lo itu ya tampan. Lagian ini bukanlah hal yang rumit bagi lo. Ribuan wanita saja bisa lo taklukin. Apalagi lo satu kelas dan sebangku lagi sama dia. Sudah sana lo kencanin dia. Lagian ini cuma senang-senang aja, kagak seriusan. Pacar lo ya tetap Chelsea lah, ujar Marvin merangkul bahunya Xavier. Oke gue terima, tapi gue mau ada imbalan yang lebih, ujar Xavier. Apa? Jawab ketiganya serentak. Lo Fraka, serahkan Lamborghini yang baru saja lo beli. Lo Marvin, gue mau jam tangan pemberian bokap lo itu. Dan lo Rangga, gue mau lo serahkan kuda lo, si Dibit. Dibit adalah kuda kesayangan Rangga. Kuda putih yang selama ini selalu memenangi banyak penghargaan, mulai perunggu, emas, dan banyak lagi. Kalau gue gak berhasil, gue bakalan serahkan kafe gue pada lo bertiga. Gimana? Deal, ujar Xavier sembari menyodorkan tangannya untuk membuat kesepakatan. Oke, deal, ujar ketiganya sepakat yang juga menyatukan tangan mereka. Gue tunggu keberhasilan lo bro, ujar Marvin menepuk pundak Xavier, dan Xavier tengah tersenyum tipis, memikirkan strategi baru untuk meluluhkan hatinya Adiba. Ia harus memenangkan taruhan ini. Jikalau ia kalah, maka ia akan kehilangan kafe yang sudah ia rintis selama 10 tahun. Hingga kafe itu memiliki 25 cabang di Indonesia maupun di Australia. Tunggu dulu bro, ujar Marvin sembari menangkupkan tangannya di kedua dagunya. Xavier, Rangga, dan juga Fraka, mereka saling melempar pandang. Bagaimana kalau nantinya gue yang lebih dulu dapatin hatinya Adiba? Ya hati sih siapa yang tahu coba, sambungnya. Ngebut amat lo sama cewek itu. Fine-fine aja, berarti Xavier punya saingan. Udah skuilah ke kelas, ujar Rangga. Adiba dan kedua sahabatnya tengah asik berbincang. Senyuman dan canda mereka terdengar jelas di telinga Xavier. Bukan hanya suara ketiga sahabat itu, kelas pun dalam keadaan bising. Pasalnya guru yang seharusnya mengajar tak kunjung tiba, tetapi Xavier menghiraukannya.
Ia lebih memilih memasukkan kepalanya ke dalam tas. Semuanya, hari ini kita pulang cepat, soalnya guru lagi mengadakan rapat, ujar ketua kelas memberikan informasi. Semua murid yang mendengar pengumuman itu pun bersorak gembira, berhamburan keluar kelas dengan tas ransel masing-masing. WKWK, ternyata bersekolah di tempat yang elit dan sekolah di tempat yang biasa sama aja ya. Momen guru rapat ini yang paling disukai, pasalnya bisa pulang cepat. WKWK.